Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kristiani Lincewas dengan NIM 220130062. Pada saat ini, saya akan membuat tugas fisika tentang jurnal hukum tentang gerak dengan dosen pengajar Mner Kris Hombokau MT. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Kajian tentang hukum Newton ini bahkan sudah dipelajari sejak duduk di bangku SMP. Hukum Newton ini bahkan adalah sudah menjadi kajian ilmu fisika ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Itulah sebabnya kita bisa dengan mudah menemukan penerapan hukum Newton di sekitar lingkungan kita, dan kajian ilmu fisika yang satu ini karena sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, jika bisa menguasai materi hukum Newton, maka akan dengan mudah menyelesaikan soal-soal fisika yang berkaitan dengan gerak benda. Hukum Newton ada 3, dan masing-masing memiliki hubungan erat dalam kehidupan sehari-hari yang gayanya dapat dihitung dengan rumus. Teori ini ditemukan oleh ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Ketiga bagian hukum Newton yang ia temukan berkaitan dengan pengaruh gaya pada benda yang bergerak. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tertulis, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah apa itu yang dimaksud dengan hukum tentang gerak. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengertian hukum gerak. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. 2. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton, satu percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Yang kedua, hukum Newton. Hukum Newton adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Bunyi hukum Newton 3.
Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi yang berfrekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat, memberi gaya sebagai sebab dan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Unsur-unsur dalam hukum Newton adalah yang pertama gaya, yang kedua kelajuan dan kecepatan, yang ketiga massa dan gaya, dan yang keenam contoh kasus penerapan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, dan yang kedua saat kita melempar batu secara vertikal ke atas, dan yang ketiga ketika kita mencoba memukul paku dengan palu, maka palu sebagian benda yang memberi gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku tersebut merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Bab 3 kesimpulan. Gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda bergerak. Massa suatu benda adalah ukuran kelembaman atau inersia dari benda tersebut. Hukum 1 Newton menyatakan setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya yang dirumuskan. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum 3 Newton menyatakan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton sering disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Satuan gaya selama SI adalah Newton. 1 Newton adalah gaya resultan yang membuat massa 1 kg mengalami percepatan. Terima kasih, sekian video tugas saya.